Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya, Dr. Atala Sabila Supena, berjumpa dengan Sobat Sehat semua. Nah, kali ini Rumah Sakit Tentara Dr. Sujono Magelang mengadakan bincang sehat kembali dengan tema yang berbeda. Hari ini kami akan membahas tentang glaukoma. Mungkin Sobat Sehat di rumah pernah mendengar tentang glaukoma atau pernah melihat leaflet yang bertuliskan tentang glaukoma. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai tentang glaukoma. Hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita, Dr. Niluh, spesialis mata. Halo dok. Selamat pagi dokter. Pagi dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Baik dok. Alhamdulillah baik ya dok. Ya. Mungkin untuk Dr. Niluh bukan yang pertama kali lagi ya dok mengikuti Ini talk show seperti ini. Kedua ya. Yang kedua ya. Isi talk show di tentang kesehatan mata di RSUD Dr. Sujono ya. Kalau sebelumnya kalau nggak salah itu tentang buta warna dok ya yang kemarinnya. Ya. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih dok dengan Sobat Sehat mengenai tentang glaukoma. Sobat Sehat mungkin akan sudah sering dengar apa itu glaukoma gitu. Tapi nggak tahu glaukoma itu apa gitu. Yang mungkin tidak bisa membedakan dengan katarak. Katarak lebih familiar lagi ya dok. Yeah. Kalau katarak itu pada fase awal itu karena dia keluhannya berkabut di bagian sentralnya ini berkabut kan lensanya di nih bagian tengahnya itu ya dok ya. Bagian tengahnya berkabut otomatis kan pada fase awal aja udah ada keluhan gitu, mereka sudah menyadari. Tapi kalau glaukoma di fase awal ini mereka biasanya nggak ada keluhan apa-apa gitu, karena dia mengambil penglihatannya pinggir-pinggir dulu, tepi-tepi dulu, sentralnya masih normal gitu. Jadi kita perlu untuk tahu lebih lanjut apa itu glaukoma. Nah, seperti pertanyaan Dokter Atta tadi, glaukoma itu apa? Glaukoma adalah kerusakan pada saraf yang disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam bola mata, gitu kan? Nah, kerusakan pada saraf itu kan biasanya tidak bisa kembali gitu, sifatnya permanen. Gitu. Jadi glaukoma ini permanen ya dok sifatnya ya? Permanen, karena saraf, kerusakan pada saraf mata itu jika sudah terjadi kerusakan dia akan sifatnya permanen. Oleh karena itu pentingnya kita untuk deteksi dini. Deteksi dini dok ya? Ya, deteksi dini. Jadi kita selama ini kan sering belajar ya dok ya, kalau glaukoma itu sering dikatakan sebagai pencuri penglihatan ini dok. Nah itu mungkin kita bisa berbagi dengan Sobat Sehat yang dimaksud dengan pencuri penglihatan itu bagaimana? Ya, namanya pencuri nggak akan pernah permisi dulu ya. Jadi tahu-tahu udah stadium lanjut pasti baru kita tahu gitu kalau udah ada kelainannya gitu. Nah kita ngomongin tentang pencuri penglihatan, kita kan punya lapang pandang nih. Kalau saya melihat ke depan itu saya tahu di atas ada atap, di bawah ada lantai, ada orang, ada dinding gitu. Walaupun saya melihat ke depannya itu lapang pandang kita. Pada glaukoma itu ngambilnya lapang pandang yang tepi-tepi sini. Jadi tepi-tepi dulu dok ya? Sentralnya masih baik sehingga pada fase-fase awal mereka biasanya tidak menyadari gitu kalau sudah ada kerusakan di lapang pandang pinggir. Tahu-tahu pas udah stadium lanjut tinggal melihat sentral aja, kayak kita melihat dari balik lubang kunci gitu, tinggal kayak lihat lorong lah gitu istilahnya gitu. Makanya si pencuri penglihatan. Begitu dok ya. Kemudian untuk penyebab-penyebab dari glaukoma ini apa saja dok? Penyebabnya multifaktorial. Kalau kita bilang penyebabnya banyak banget. Banyak sekali dok ya. Banyak. Intinya adalah semua hal yang menyebabkan peningkatan tekanan bola mata gitu. Kalau kita bicara mengenai glaukoma itu dibedakan menjadi dua, primer dan sekunder. Kalau primer itu bawaan, jadi berkaitan memang tentang ada genetik dok ya, herediter, diturunkan gitu. Jadi ya idiopatik, nggak tahu penyebabnya apa, dia keturunan gitu. Nah kalau sekunder yaitu adalah lahir normal, tapi pada perjalanan kehidupannya tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan peningkatan tekanan bola mata gitu. Misalnya gula, diabetes yang udah stadium lanjut yang tidak terkontrol gitu ya. Seperti kita tahu resiko gula ke mata kan retinopati diabetik. Retinopati diabetik yang sudah stadium lanjut yang menyebabkan berisiko terjadinya peningkatan tekanan bola mata yaitu glaukoma. Kemudian
Yang kedua, minus tinggi di atas 6. Atau plus tinggi. Plus ini bukan plus baca ya, plus penglihatan jauh ya, hipermetropia. Kemudian usia lanjut itu berisiko di atas 40 tahun semakin tinggi, ini berkaitan dengan lensa ya. Kemudian lensa katarak. Katarak itu juga kalau terlalu juga bisa menyebabkan glaukoma, Dok ya. Kalau terlalu mateng, terlalu udah kelewatan ya, udah terlalu padat banget, terlalu udah hipermatur kita bilangnya udah kelewat gitu, ya itu bisa bikin komplikasi glaukoma. Kemudian karena dia menggembung mungkin ya menyebabkan aliran cairan bola mata tidak lancar, itu bikin glaukoma komplikasinya. Kemudian habis kena trauma, kebentur, ada perdarahan, menyumbat saluran, glaukoma lagi. Kemudian penggunaan obat-obatan, nah ini orang-orang yang nggak tahu nih, penggunaan obat-obatan jangka panjang, dalam hal ini steroid yang son-son itu loh, misalnya contohnya methylprednisolon, dexamethasone jangka panjang. Penggunaan yang tidak diresepkan oleh dokter ya, Dok ya. Penggunaan sendiri, ini sekalian edukasi juga gitu bahwa hati-hati memakai obat-obatan ya. Ini sebenarnya tetes atau obat oral, obat minum itu juga berisiko yang sama gitu. Misalnya nih ada anak kena konjungtivitis alergi. Yang namanya alergi kan hilang timbul ya. Sekali diresepin dikasih tetes ke apotek, misalnya beli sendiri, dikasihnya obat yang ada steroidnya gitu, cocok. Nah nanti kambuh lagi misalnya bulan depan dikasih itu lagi, jangka panjang pakai itu terus-terusan bikin glaukoma. Atau ada obat-obat penyakit-penyakit tertentu, misalnya reumatologi itu kan ada ya sindrom-sindrom tertentu yang tergantung sama steroid. Nah itu kalau pemakaian steroid jangka panjang harus didampingi oleh dokter mata untuk kita mengawasi tekanan pada bola matanya. Kemudian sekunder itu yaitu kemudian ya trauma itu tadi gitu. Mungkin saya ada yang kelupaan ya, Dok. Glaukoma itu biasanya terjadi peningkatan, ya saya bilang tadi, peningkatan di dalam tekanan bola mata ya. Jadi bola mata itu kan ada tekanan untuk mempertahankan bentuk bola mata, kayak bola gitu kan ya, dia kan punya tekanan di dalamnya untuk mempertahankan bentuk bola mata. Nah tekanan normalnya ini adalah rata-rata tau nggak berapa? Di bawah 21 ya. Secara umum, secara general populasi secara umum ya, Dok ya, itu di bawah 21 gitu. Itu ngukurnya kita taunya harus pakai alat, pakai Dok alat ya? Sih, kalau muncul angka pakai alat. Kalau misalnya di polimata, Dok ya? Polimata RST Dr. Sujono ada untuk mengukur tekanan bola mata. Atau kalau misalnya secara kasar aja, misalnya ini kok nggak enak gitu, bisa juga sih disentuh terus dibandingkan kanan kiri gitu tekanannya. Tapi memang kalau kita menyentuh itu memang kurang akurat, Dok ya. Iya, kalau kita ngukur harus diukur, sendiri ya. Pastinya harus itu menggunakan alat. screening awal lah gitu ya. Kemudian kenapa sih ada tekanan bola mata bisa tinggi? Itu karena aliran cairan bola mata, cairan di dalam bola mata itu kan ada yang produksi, ada yang memproduksi, kemudian ada pembuangannya. Jadi ada alirannya dari belakang ke depan, kemudian dibuang. Nah, kalau ada sumbatan, ada halangan di dalam pembuangannya ini, misalnya produksinya kan terus tuh, tapi pembuangannya ada hambatan. Berarti kan dia menumpuk di dalam bola mata. Terjadi pengumpulan cairan bola mata di dalam bola mata, itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan bola mata. Nah, peningkatan tekanan bola mata ini yang paling rawan itu adalah ini saraf mata yang ada di belakangnya ini. Ini kayak kabel-kabel gitu. Nah itu kalau ketekan terus-terusan, yang paling sensitif nih, rawan kalau misalnya tertekan lama-lama dia akan menyebabkan kerusakan. Kerusakannya sifatnya permanen, Dok. Permanen, ya? iya. Karena Kalau udah terjadi regenerasi saraf itu tidak bisa lagi, Dok ya? Iya, jadi menyebabkan kerusakan yang permanen gitu. Sehingga itu tadi, balik lagi pentingnya untuk deteksi dini supaya kita tidak sampai kecolongan dan kerusakannya tidak tambah banyak gitu. Yang kita bisa lakukan walaupun itu permanen, kalau kita bisa deteksi dini, itu kita bisa mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi mempertahankan tekanan bola mata ini tetap normal gitu. Yang sudah hilang tidak bisa dikembalikan lagi, sayangnya itu di glaukoma. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mempertahankan yang masih sehat. Ya. Kemudian, Dok, mungkin di sini sobat sehat di rumah mengeluhkan nih banyak gejala di mata, bisa mata merah atau penglihatannya kabur, kemudian tadi peningkatan tekanan bola mata ya, Dok, kalau kita periksa sendiri ya, Dok, dibandingkan kedua bola mata kita ini. Nah,
Ada lagi nggak dok gejala-gejala yang lain yang sekiranya apakah saya terkena glaukoma gitu dok? Glaukoma selain dibedakan menjadi primer dan sekunder, sebenarnya ada lagi sih pembagiannya terbuka dan tertutup. Kalau yang terbuka, kemudian pada fase-fase awal yang seperti tadi saya bilang ya, biasanya nggak ada gejala gitu, jadi nggak dikasih gejala apa-apa, paling cuma pegel-pegel aja kan naiknya. Matanya apalagi pegel dok ya? Yang open angle itu yang terbuka, sudah terbuka kan paling peningkatannya mungkin nggak nyampe berapa ya, misalnya naiknya 24, 25 gitu, tapi kalau itu terus-terusan jangka panjang ada rusak juga gitu. Nah awal-awal pada fase awal biasanya nggak ada keluhan gitu. Jadi yang satu lagi adalah yang sudah tertutup itu ada resiko terjadinya serangan akut. Nah ini serangan akut itu adalah emergency. Akut itu yang tiba-tiba dok ya? Yang tiba-tiba, dia emergency, gawat darurat ini harus segera turun karena tekanannya bisa di atas 40. Bayang ya, tekanan bola mata kita normalnya di bawah 21, Dua terus kali ini lipatnya dok ya? bisa 2 sampai 3 kali lipatnya. Nanti kalau diukur pakai alat mungkin error, karena udah nggak bisa terukur lagi sama alat gitu. Ya bisa kebayang ya sakitnya pasti kayak akan apa? sangat kesakitan ya dok? Kayak batu gitu kalau kita ini kan gitu. Dan biasanya pasien-pasiennya akan langsung ke IGD dok ya? Biasanya iya. Gejalanya tuh biasanya nyeri, penglihatan kabur mendadak, bisa sampai gelap, kemudian matanya merah, terus nyeri pada bola mata, menjalar sampai ke kepala bagian belakang, mual muntah gitu. Nah itu harus segera diturunkan tekanannya, itu emergency. Kalau semakin lama ditunda, dia akan menyebabkan kerusakan yang semakin banyak lagi dan itu irreversible gitu. Pasien tuh biasanya akan bisa nggak kembali lagi penglihatannya. Nah pada saat ini tujuan utama pengobatan glaukoma adalah segera turunkan tekanan bola mata untuk biar pasien tidak kesakitan ya, mengurangi keluhannya. Selama itu masih tinggi akan tetap nyeri gitu. Jadi tujuannya itu kemudian mempertahankan sisa yang masih sehat gitu. Kalau udah rusak ya itu tadi tidak bisa kembali lagi. Sangat mengerikan glaukoma ini dok ya? Tapi jangan takut sih dokter Atta gitu. Kalau kita kembali lagi, kalau kita tahu intinya dari tahu awal, dan mencegah glaukoma dok ya? Mencegah supaya tidak kecolongan, supaya betul. si maling itu nggak datang gitu. Betul. Yang penting kontrol rutin, terutama bagi individu yang memang punya faktor risiko. Misalnya di keluarganya ada riwayat yang kebutaan yang tidak diketahui penyebabnya. Bisa saja glaukoma dok ya? Screening lah gitu, nggak ada salahnya gitu. Kemudian ada diabetes gitu, ya kontrol rutin gitu. Jadi ya buat orang hipertensi juga bisa dok ya? Bisa. Jadi sahabat sehat yang memang sekiranya kayaknya ada faktor resiko nih gitu, tidak ada salahnya untuk screening rutin, deteksi dini gitu. Screening biasanya bisa 6 bulan sampai 1 tahun sekali, dan itu nggak harus dengan obat gitu. Kalau dia baik ya bisa regularly screening gitu. Screening dok ya? Iya. Tadi kan glaukoma ini lebih sering ke tidak banyak gejala atau bahkan tidak ada gejala dok ya. Jadi kapan-kapan saja kita harus screening ini dok? Ya secepatnya. Ya itu tadi selama kalau tahu bahwa ada faktor resikonya, apalagi ada faktor resikonya, sebaiknya screening. Kemudian usia di atas 40 tahun screening gitu. Bahkan harusnya lebih sering dok ya kalau sudah lanjut usia dok ya? Bisa 1 tahun sekali bisa. Setahun sekali dok ya? Nah kemudian ya itu nggak harus pakai terapi gitu. Untuk terapinya untuk glaukoma sih ada banyak ya dok gitu. Tergantung dia jenis yang mana ya dok ya? Yeah. Nanti kan kita akan diperiksa oleh dokter spesialis mata dan menentukan ini glaukomanya tipe apa, apakah yang sudut terbuka, sudut tertutup, apakah dia yang sifatnya kronis atau akut. Nanti dokter mata yang akan memberikan resep, begitu dok ya? Iya, dan pentingnya sobat sehat untuk melakukan screening setidaknya minimal 1 tahun sekali, begitu dok ya? Kemudian untuk pengobatan glaukoma juga bisa pakai tetes ya gitu. Jadi intinya kan kita mau menurunkan tekanan bola mata. Tekanan bola mata ini diturunkan bisa pakai tetes gitu, bisa 1 macam, masih tinggi, tambah lagi 2 macam, masih tinggi lagi, tambah lagi 3 macam, beberapa kombinasi obat kok dia masih tinggi, kita harus lihat ya compliance-nya, jadi kepatuhan terhadap pemakaian obat kayak gitu-gitu ya bisa mungkin tetes nggak bisa ya mereka untuk
kita mengendalikan tekanan bola matanya gitu. Jadi bisa juga yang lain bisa laser gitu. Laser Apakah perlu sampai operasi dok bisa, untuk glaukoma bisa. ini? Bisa Kalau ya? misalnya memang dengan tetes, dengan laser kok tidak turun juga gitu dan berisiko untuk menyebabkan kerusakan pada mata, ya operasi untuk bikin saluran itu tadi gitu. Jadi kalau salurannya sudah tidak lancar ya, sudah nggak bisa lagi dengan konservatif, ya kita operasi gitu untuk membuat menurunkan saluran tekanan tadi ya. Jadi mungkin saluran pembuangan matanya sudah mengalami penurunan ya, jadi bikin saluran baru gitu. Setelah itu ya tetap harus kontrol. Jadi pada glaukoma itu kontrolnya harus nggak boleh bosan gitu. Nggak boleh bosan Nggak dok ya? boleh bosan. Jadi harus kontrol rutin, soal operasi kontrol rutin, pakai obat juga kontrol rutin. Bahkan jika dinyatakan masih baik, tidak perlu obat, hanya evaluasi saja, itu juga kontrol gitu. Jadi ya kalau memang punya faktor resiko ya tetap kontrol gitu. Jadi kontrol rutin gitu. Nanti dokter akan kasih ini sih, berdasarkan hasil evaluasinya, kondisi matanya, itu dokter akan memberikan jadwal kontrol sesuai masing-masing individu, itu kan beda-beda. Iya, tergantung kondisinya dok. Iya. Jangan salah juga, dokter Atta, ada lagi satu varian glaukoma lagi, ini multifaktorial banget dan apa namanya? Dan sampai sekarang pun kita masih terus belajar tentang glaukoma iya, ini dok ya? masing-masing orang beda-beda ininya, treatmentnya Iya, gitu. Apa namanya? Ada lagi varian glaukoma yang tekanannya di bawah 21, namanya normal tension glaukoma. Jadi glaukoma tekanan normal. Jadi pada populasi ini dia targetnya nggak bisa di bawah 21. Nanti dokter akan melakukan evaluasi, kemudian akan menentukan target bagi orang. Jadi si ini mungkin di bawah 15, si ini di bawah 16 gitu. Jadi targetnya beda gitu, beda-beda gitu. Mana kita akan cari tekanan yang sudah tidak bisa lagi merusak saraf mata. Jadi meskipun tekanannya dalam tadi normal dok ya, tapi dia sebenarnya sudah glaukoma dok ya? Karena ya itu tadi, pemeriksaan glaukoma itu satu meliputi pemeriksaan penglihatan, tajam penglihatan, kedua tekanan bola mata, ketiga saraf matanya itu kita bisa lihat itu udah masuk ke saraf glaukoma. Kemudian yang perlu kita lakukan regularly diperiksa itu nggak kalah penting adalah lapang pandang, perimetri namanya. Cek lapang pandangnya apakah sudah ada kelainan atau belum. Ada lagi namanya scan saraf mata untuk mengetahui ketebalan saraf matanya. Makanya kalau pasien-pasien glaukoma itu datang ke poli keluhannya ya nabrak-nabrak gitu dok ya kalau jalan ya? Kesandung ya. Mungkin itu sudah ada yang sudah ada efek lapang pandangnya. Betul. Jadi ya nggak boleh bosan itu tadi untuk kontrol gitu. Jadi begitu ya dok tentang glaukoma ini. Kalau kita mau bahas semua mungkin satu harian nggak cukup waktunya dok ya? Ya kalau mau bahas satu-satu ya panjang banget sih. Terlalu luas, panjang nanti dok ya? Ya. Karena memang glaukoma ini jenisnya sangat banyak, keluhannya sangat bervariasi, pengobatannya juga sangat beragam. Jadi memang sobat sehat harus hati-hati terhadap glaukoma ini. Tadi sudah dipaparkan oleh dokter Niluh bahwa glaukoma ini rusaknya saraf mata. Jadi yang rusak itu bagian matanya itu di sarafnya, di bagian belakang. Nah ini karena peningkatan tekanan bola mata yang penyebabnya itu sangat bervariasi, mulai dari tadi pertama ada dari genetik, kemudian dari trauma, kemudian dari apa tadi lagi dok? Dari gula, hipertensi. Yang sekunder itu sangat banyak. Jadi sobat sehat harus rutin kontrol ke dokter mata, meskipun sebenarnya keluhannya tidak ada dok ya, karena tadi normal tension glaukoma itu sebenarnya tekanan bola matanya normal, tapi dia sudah mengalami glaukoma. Jadi sobat sehat harus hati-hati, apalagi kalau sobat sehat sudah memiliki gejala seperti tadi, mungkin kalau jalan itu kok nabrak-nabrak, terus penglihatannya mulai kabur, matanya pegel, nggak enak, mata merah, nah harus segera periksa ke dokter mata ya dok? Iya, ya intinya yang melakukan screening ya itu tadi yang mempunyai faktor resiko gitu ya. Jadi kalau awal mungkin ya melakukan screening, kemudian yang regularly check up ya mungkin yang resiko tinggi ya gitu. Dan sebenarnya yang kita ingin sampaikan di sini adalah bukan mau menakut-nakuti ya dok. Iya, ini cuma mau kita harus sebenarnya harus lebih aware gitu ya dok ya. Iya, sayangi matamu itu tadi tagline-nya World Sight Day, Love Your Eyes gitu ya.
Intinya ya dok, mungkin saya sampaikan jangan takut terhadap glaukoma. Jika kita bisa melakukan deteksi dini, kita bisa mencegah terjadinya komplikasi kebutaan gitu. Intinya kuncinya jangan bosan dan tetap semangat gitu. Jadi glaukoma bukan akhir dari segalanya. Kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, maka akan lebih banyak yang bisa kita selamatkan gitu. Kontrol rutin, kemudian lebih aware dan lebih sayangi mata Anda ya sobat sehat sekalian. Mungkin itu aja Dokter Atta. Mungkin itu ya dok, pembahasan kita tentang glaukoma kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semua. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya.